Presiden Prabowo menjamin anggaran untuk program makan bergizi gratis tersedia. Namun pelaksanaan secara menyeluruh terkendala pada kontrol anggaran dan hal-hal teknis. Tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Pembiayaan makan bergizi gratis belakangan menjadi sorotan. Anggaran dari APBN sungguh sangat terbatas. Menyiasati hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan penggunaan zakat umat Islam untuk program MBG. Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pembiayaan makan bergizi gratis melalui zakat memunculkan diskusi lanjutan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat penggunaan zakat sebagai dana umat tidak cukup dengan gagasan, tetapi harus dibicarakan dengan berbagai pihak. Prinsip dasarnya kalau untuk bangsa sebenarnya nggak masalah, tapi manajemennya kemudian juga capaiannya yang harus dibicarakan. Karena kan Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Nah itu. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak. Ranah politik dan ranah spiritual adalah ranah berbeda yang tidak dapat serta-merta digabungkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Direktur Indonesia Development and Islamic Studies Yusuf Wibisono. MBG ini kan program pemerintah, ya. Janji kampanye politik, awalnya. Ya. Janji politik Presiden Prabowo, begitu ya. Jadi ranahnya ranah politik, ranah kelembagaan negara secara resmi, ya, ranahnya APBN, gitu. Jelas itu. Sedangkan zakat ini, ya, adalah ranahnya kultural, ranahnya spiritual, begitu. Ini sebenarnya sangat dua hal yang berbeda yang tidak bisa serta-merta langsung digabungkan begitu saja. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad juga menolak kemungkinan perluasan pendanaan makan bergizi gratis melalui dana zakat dan iuran masyarakat. Menurutnya, jika diambil kembali dari masyarakat, maka sifat gratisnya tak lagi ada. Ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini, sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing-masing. Tinggal kita minta pemerintah pusat mengkoordinasikan. Wacana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membantu pelaksanaan MBG menjadi salah satu wacana yang mungkin untuk dilaksanakan. Kapasitas pengelolaan keuangan di masing-masing daerah menjadi hal yang bijaksana. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lihat itu sebenarnya bisa dihilangkan atau dihapus atau dikurangi dengan tetap outcome dan impact yang tercapai gitu ya. Ya kalau angkanya mungkin antara kira-kira maksimum sekitar 5% tahun ini itu masih bisa bisa diefisiensikan. Kegiatan-kegiatannya itu seperti misalnya sosialisasi, kemudian perjalanan dinas, ya. Artinya anggaran itu diefisiensikan untuk menjamin efektivitas, tidak mengabaikan outcome dan juga dampak dari program kegiatan tersebut itu. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengalokasikan dana desa untuk membantu pembiayaan makan bergizi gratis. Pertama, anggaran dari Kementerian Desa itu untuk makan siang bergizi
dalam menyuplai bahan baku 20 triliun. Jadi ada dana desa 71 triliun, di Permendes nomor 2 tahun 2024 sudah saya tantangani, 20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Usulan-usulan sumber pendanaan makan bergizi gratis sempat muncul. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengusulkan pungutan cukai rokok digunakan membiayai MBG. Sementara anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengusulkan pendanaan melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan BUMN maupun swasta. Selain zakat, Ketua DPD RI juga sempat mengusulkan dana sitaan koruptor digunakan sebagai sumber pembiayaan makan bergizi gratis. Siswa-siswa yang telah menikmati program ini berkomentar beragam pada program makan bergizi gratis dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sangat bersih, higienis dari tempatnya dan menu-menunya. Senang, karena nggak masak lagi tiap pagi. Kalau kamu? Sama, telurnya amis, Pak. Makannya enak, tapi nggak suka sayur. Mau membawa ke rumah aja, makan di rumah. Di sisi lain, terjadi beberapa kasus keracunan yang menimpa siswa penerima program makan bergizi gratis. Puluhan siswa SD di Kabupaten Sukoharjo mengalami muntah-muntah setelah makan makanan bergizi gratis di sekolah. Ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan, dan alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas.